Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winandeka Putri, NIM 1906-113406 dari AGTB 2019. Jadi di hari ini saya akan melaksanakan praktikum dengan judul nutrisi tanaman. Menurut Yusuf 2009, unsur hara adalah zat esensial bagi tumbuhan ataupun tanaman yang dimana berfungsi sebagai untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yang dimana setiap tanaman ini pasti memiliki unsur hara. Dan unsur hara ini terbagi atas dua, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Menurut Ardi 2007, unsur hara makro merupakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dengan jumlah yang sangat besar, yaitu sekitar 500 ppm, yang dimana unsur hara makro ini terbagi atas NPK, CHO, CAMGS. Sedangkan unsur hara mikro yaitu unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dengan jumlah yang sedikit, yaitu sekitar kurang dari 100 ppm, yang dimana terbagi atas Fe, Mn, B, Zn, Cu, Cf. Menurut Salisbury 1992, takaran dari setiap pupuk itu tuh berbeda-beda tergantung terhadap jenis tanahnya. Jadi sehingga kita harus mengikuti rekomendasi yang telah dibuat secara rasional dan berimbang, sehingga kita tuh efisiensi terhadap penggunaan pupuk dan dapat menghasilkan hasil yang lebih meningkat, yang dimana apabila kita menggunakan pupuk berlebih itu tuh akan merusak lingkungan. Menurut Lahuddin 2007, peran dan fungsi unsur hara tanaman itu berbeda-beda. Misalnya apabila tanaman tersebut kekurangan unsur hara nitrogen, maka yang kita dapat lihat yaitu tanaman tersebut tampak menguning ataupun tampak kerdil. Dan apabila tanaman tersebut kekurangan unsur hara Ca, maka hal yang dapat kita lihat pada suatu tanaman yaitu tanaman tersebut tampak layu dan batangnya terlihat lebih keriting. Dan apabila tanaman tersebut kekurangan unsur P atau fosfor, ya hal yang dapat kita lihat yaitu tanaman tersebut tampak menguning juga, namun batangnya tuh tidak berdiri secara kokoh. Dan apabila tanaman tersebut kekurangan unsur hara Fe, maka hal yang dapat timbul yaitu gejala nekrosis, ataupun dia pun juga dapat menguning. Dan apabila tanaman tersebut kekurangan unsur hara K ataupun kalium, hal yang dapat ditimbulkan seperti tanaman tersebut terdapat bercak-bercak coklat di bagian daunnya, ataupun terdapat pembusukan buah dalam jika tanaman tersebut menghasilkan buah.
guess I'm just a playdate to you. Ring around the rosy, I'll never clear the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. Wake up in your bedroom and there's nothing left to say. When I try to talk, you're always playing board games. I wish I had my Berdasarkan hasil praktikum yang telah saya lakukan kepada tanaman jagung yang telah saya tanam, ada 4 perlakuan hal yang berbeda-beda yang saya berikan kepada tanaman tersebut. Misalnya, perlakuan pertama yang saya berikan yaitu penggunaan pupuk nitrogen saja pada tanaman pertama, penggunaan pupuk nitrogen ditambah pupuk TSP pada tanaman kedua, penggunaan pupuk nitrogen ditambah TSP ditambah KCl di tanaman ketiga, dan menggunakan pupuk NPK menjemuk pada tanaman keempat. Takaran dalam penggunaan pupuk yaitu hanya 1 tutup botol saja, yang dimana campuran dari berbagai pupuk tersebut dilarutkan dalam 2 liter air. Dan dalam pengaplikasian pupuk itu tidak boleh secara langsung, yaitu sebanyak 2 liter, karena akan menyebabkan tanaman tersebut akan kelebihan dalam menyerap air unsur hara, maka tanaman tersebut akan layu. Sehingga cara yang terbaik yang dapat kita lakukan yaitu dengan menyiramnya sedikit-sedikit, yaitu dengan menggunakan 1 gelas aqua saja yang dilakukan setiap hari. Penyiraman tersebut dapat kita lakukan di pagi hari ataupun sore hari, karena itu merupakan waktu yang terbaik dalam melakukan pemupukan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah saya amati dari tanaman yang telah saya tanam, pada tanaman pertama yang menggunakan pupuk nitrogen saja, yaitu mendapatkan tinggi sebesar 36 cm, sedangkan banyak daunnya sebanyak 4 daun, diameter batangnya sebesar 2,2 cm, dan gejala yang tampak ditimbulkan seperti agak sedikit menguning dan daunnya lebih pendek daripada tanaman lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan kepada tanaman yang kedua yang telah dicampurkan oleh pupuk nitrogen dan TSP, tinggi tanaman yang didapatkan sebesar 67 cm, banyak daunnya sebanyak 6 daun, diameter batang sebesar 2,5 cm, dan gejala yang ditimbulkan itu tidak ada. Dan berdasarkan hasil pengamatan pada tanaman ketiga, yaitu dengan menggunakan pupuk nitrogen ditambah TSP dengan KCl, tinggi tanaman yaitu sebesar 68 cm, dan banyak daunnya sebanyak 5 daun, diameter batang sebanyak 2,4 cm, dan gejala yang ditimbulkan pada tanaman tersebut tidak ada. Dan pengamatan terakhir pada tanaman keempat yang telah menggunakan pupuk NPK majemuk, didapatkan tingginya yaitu sebesar 69 cm, dan banyak daunnya sebanyak 7 cm, dan diameter batang sebesar 4 cm, dan gejala yang ditimbulkannya itu juga tidak ada. Ada atau tidaknya gejala yang timbulkan pada suatu tanaman itu tergantung terhadap unsur hara yang telah kita berikan pada tanaman. Apabila tanaman tersebut tidak memiliki gejala, berarti tanaman tersebut telah mendapatkan suplai unsur hara secara baik. Dan apabila tanaman tersebut memiliki gejala seperti menguning ataupun layu, hal itu disebabkan karena kekurangan unsur hara seperti kekurangan unsur hara N ataupun Ca ataupun unsur hara fosfornya. Kesimpulan yang didapat dalam percobaan kali ini yaitu tumbuhan dapat tumbuh secara optimum apabila kita memberikan unsur hara yang tepat dan berimbang pada suatu tanaman. Dosis pupuk yang kita berikan pada tanaman tersebut pun harus telah mengikuti rekomendasi yang telah ditetapkan, sehingga dalam pengaplikasian pupuk tidak kekurangan ataupun tidak kelebihan. Hal tersebut karena apabila kita memberikan pupuk secara berlebih itu akan merusak tanaman tersebut, bahkan dapat merusak lingkungan juga.
Tumbuh baik atau tidaknya suatu tanaman itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternalnya. Faktor internalnya bisa disebabkan oleh benih yang kita gunakan ataupun bahkan dari hormon ataupun enzim pada suatu tanaman. Faktor eksternalnya dapat berupa suhu, iklim, lamanya penyinaran matahari atau panasnya cahaya matahari, dan faktor lingkungan lainnya yang dapat merusak tanaman. Nah, sekarang udah pada tahu kan? Jadi semoga kedepannya kita dapat merawat tanaman yang telah kita tanam, apapun itu, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Sebelumnya aku berterima kasih bagi yang udah nonton. Thank you.